Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahibimo Arianto dengan NIM P2783862167. Zulfatul Lubaba dengan NIM P278380211072. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sensor warna menggunakan PSA dengan dasar Arduino Uno dengan sensor TSC3200. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler open source berbasis mikrokontroler microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. Papan ini dilengkapi dengan set input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansif dan sirkuit lainnya. Yang masuk dari papan ekspansif dan sirkuit lainnya tuh seperti sensor-sensor yang bisa dihubungkan, lalu bisa diprogram. Jadi misalnya ada pin 1, itu ada pin 1 sampai 13. Nah, itu pin-pinnya tuh bisa dirubah-rubah. Mau untuk sensor misalnya ultrasonik, atau sensor kekeruhan, atau sensor warna, nanti dihubungkan pin-pinnya ke situ, dihubungkan ke pin itu, lalu dimasukkan kode melalui slot micro USB ya, seperti ini. Slot ini ke apa itu namanya laptop, lalu dipasang program-programnya. TCS 3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon, fotodiode, dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal, yang berguna sebagai pendeteksi spektrum warna suatu objek yang dirubah menjadi digital dan dapat dihubungkan dengan Arduino. Sensor warna TCS 3200 dapat mendeteksi berbagai macam warna berdasarkan panjang gelombangnya. Sensor ini sangat berguna untuk proyek pengenalan warna seperti pencocokan warna, penyortiran warna, pembacaan strip test, dan banyak lagi. Fitur sensor warna TCS 3200. Yang pertama, operasi pasokan tunggal atau 2,7 volt hingga 5,5 volt. 2. Konversi resolusi tinggi dari intensitas cahaya ke frekuensi. 3. Warna yang dapat diprogram dan frekuensi output skala penuh. 4. Fitur matikan. 5. Berkomunikasi langsung ke mikrokontroler. 6. S0, S1. Input pemilihan penskalaan frekuensi keluaran. 7. S2, S3. Input pemilihan tipe fotodioda. 8. Outpin, frekuensi keluaran. 9. Pin OI, pin pengaktif frekuensi keluaran atau aktif rendah. Dapat terjadi saat menggunakan 10. Mendukung kontrol suplemen lampu LED. 11. Ukuran 28,4 kali 28,4 mm. Specification dan pin details. Kurang lebihnya untuk spesifikasi dan pin detailsnya seperti itu. Itu sama tinggal dimasukin ke Arduino-nya sama kegunaan pin ini itu buat apa. Lalu untuk PSA-nya lalu dan dalam skematik di dalam sensornya seperti ini, terdapat 2 LED, sini ada resistor, masing-masing LED terdapat resistor VCC. Lalu ini untuk rangkaian PSA-nya ada di sini. Ini semua menjadi satu, menjadi TSC 3200. Ikut untuk flowchart atau bukan flowchart, tabel cara kerjanya lah. Dari cahaya yang berwarna apa masuk ke fotodioda dari TSC, lalu terhubung ke PSA-nya yang untuk mengubah frekuensi converter ini, lalu menjadi outputnya berubah digital. Ini ada low, high, low, high, low.
sini akan terhubung dengan Arduino, dan di situ apabila outputnya berupa low atau high atau high ke low atau low ke high, itu akan berbeda-beda, bisa diukur bisa di setting di Arduino. DCS 230 mendeteksi cahaya warna dengan bantuan rangkaian fotodioda 8x8, kemudian menggunakan current to frequency converter. Pembacaan dari fotodioda diubah menjadi gelombang persegi dengan frekuensi berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Terakhir, dengan menggunakan Arduino board, kita dapat membaca output gelombang persegi dan mendapatkan hasil untuk warnanya. Untuk DCS 3002D, lalu pilih filter warna. Ini hanya dapat mengizinkan satu warna tertentu untuk melewati dan mencegah warna lain. Misalnya saat memilih filter merah, hanya lampu insiden merah yang bisa melewati, biru dan hijau akan dicegah. Jadi kita bisa mendapatkan intensitas cahaya merah. Begitu pula saat memilih filter lain, kita bisa mendapatkan cahaya biru atau hijau. DCS 3002D memiliki 4 jenis fotodioda, merah, biru, hijau, dan jernih. Sangat mengurangi amplitude keseragaman cahaya yang datang sehingga dapat meningkatkan akurasi dan menyederhanakan optik. Ketika proyek cahaya ke DCS 3002D, kita dapat memilih berbagai jenis fotodioda dengan kombinasi yang berbeda dari S2 dan S3. Perhatikan bentuknya sebagai berikut. Untuk output frekuensi ini yang disebut low, high, low, high, itu untuk persentasenya ya. Jadi misalnya berupa output digitalnya berupa low, itu masuknya ke power low, high masuk ke 2% frekuensi, high ke low itu 20% frekuensi, high itu 100% frekuensi. Dari sini bisa diatur mau misalnya warna apa yang berapa, warna apa yang berapa. DCS 3002D dapat menampilkan frekuensi gelombang persegi yang berbeda atau menempati kosong dibandingkan 50%. Warna dan intensitas cahaya yang berbeda sesuai dengan frekuensi gelombang persegi yang berbeda. Ada hubungan antara keluaran dan intensitas cahaya. Rentang frekuensi keluaran tipikal adalah 2 Hz sampai 500.000 Hz. Kita bisa mendapatkan faktor skala yang berbeda dengan kombinasi yang berbeda dari S0 dan S1. Perhatikan bentuknya sebagai berikut. Misalnya untuk yang low seperti yang tadi saya bilang, misalnya low yang mendapat kode merah, red, lalu low ke high mendapat blue atau biru, high ke low, clear, no filter. Maksudnya dari clear itu tuh tidak terdeteksi warna ya. Misalnya dalam jarak berapa dari sensor itu tidak terdapat warna apa-apa, maka sebenarnya clear, no filter. Apabila high itu masuknya ke grid. Berikut untuk konfigurasinya. Sini ada Arduino Uno, sini ada LED, sini ada TSC 3200 bagian sensornya. Nanti warnanya diarahkan ke sini dalam jarak berapa senti, itu nanti sudah bisa terdetek. Misalnya warnanya merah atau biru atau hijau atau malah clear tidak ada apa-apa, maka sini akan tertulis. Untuk kode Arduino-nya ada di sini ya. Ini semua kode Arduino-nya. Bisa dilihat. Untuk sumbernya ini kita dapat dari website howtoelectronics.com. Kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.